bukan terkait soal donasi, malah melebar ke permasalahan hukum lainnya. Menanggapinya seperti apa, Prof? Lihat permasalahan ini sendiri. Seorang advokat itu berwenang sejauh apa yang dikuasakan kepadanya. Jadi saya tentu belum pernah lihat kuasa yang bersangkutan. Apa isi kewenangannya, katakanlah begitu. Jadi kalau kewenangannya terkait dengan misalnya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul karena banyaknya pemberitaan miring terhadap yang bersangkutan, ya tentu itu saja yang bisa dia urus. Kan begitu? Karena khusus untuk itu. Tapi misalnya kalau dikuasakan untuk melakukan langkah-langkah hukum agar dana yang ada pada yayasan itu dapat ditarik menjadi dalam kekuasaan atau dalam pada diri si Agus, ya tentu dia bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk itu. Jadi sangat tergantung dari kuasanya dalam rangka untuk apa, gitu ya. Kalau tidak termasuk untuk mengurus dana itu, ya dia tidak boleh bertindak berkenaan dengan hal itu. Prof, kalimat apakah dalam yang dilontarkan seseorang untuk menggambarkan jati diri seseorang itu yang dikategorikan bisa merendahkan gitu, termasuk bisa ada unsur hukumnya gak, Prof? Jadi begini, kalau kita menilai sebuah statement, sebuah kalimat, sebuah pernyataan ya, yang disampaikan di muka publik, katakanlah begitu, atau disampaikan dengan cara-cara tertentu sehingga tersebar luas kepada publik, maka kita harus melihat kalimat itu atau kata itu dalam konteksnya. Dalam konteksnya apa? Jadi kita tidak bisa menilai atau melihat atau memberikan analisis terkait cuma sepotong kata apakah. Konteksnya digunakan untuk apa? Dalam kalimat apa itu disampaikan? Dan begitu. Kalau dalam kalimat misalnya mendiskreditkan seseorang, bisa jadi itu merupakan sebuah masalah hukum. Bisa jadi itu merupakan sebuah pencemaran nama baik atau penyebaran kebencian. Kan begitu. Jadi konteks apakah ini tentu harus dilihat di dalam keseluruhan teks itu atau keseluruhan pernyataan itu berkenaan dengan apa. Bisa jadi kalau itu dalam rangka untuk mencemarkan nama baik orang, jadi masalah hukum dan gitu. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pertanyaan semata. Berarti Prof, bisa dibilang dengan perkataan Alvin ke Tenopi ini bisa untuk memperjerat pidana penjara nantinya, mungkin Prof sebagai ahli pidana ini. Ya tergantung konteksnya apa. Kata-katanya itu tertuju kepada yang bersangkutan dalam hubungannya dengan apa. Karena kata apakah itu kan kata tanya. Ya, itu tidak bermakna apapun kecuali diletakkan dalam sebuah kalimat lengkap. Ya mungkin bisa dikemukakan kepada saya apa kalimatnya, baru saya bisa berpendapat kan gitu. Tapi diperkuat dengan komentar-komentar Alvin di channel YouTube-nya sendiri bahwa menegaskan statement itu memang ditujukan untuk Novi, Prof. Iya, statementnya apa? Statementnya itu kalau tidak salah dia bilang apakah Tenopi ini pelacur dan narkoba, terjerat TPPO. Nah itu. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang. Kan begitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring Opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi. Kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl. Kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring. Gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Oke, berarti apa yang dilakukan ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah dong? Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan,
itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Gitu. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Berarti kemungkinan juga kalau Alvin akan dipidana. Berapa Ya kalau dari dilaporkan ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan Alvin akan menjerat? Tergantung akan kembali apakah lagi? ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa Diadukan. yang dirasakan Sudah orang diadukan. tentang Sudah hal diadukan. ini itu relatif. Sudah diadukan Prof. Sudah Ya. Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya itu orang iseng, misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan itu. Oke, berarti bisa bilang bisa dijerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Izin Prof, perihal hak imunitas yang melekat pada seorang lawyer. Nah, dalam pandangan Profesor, apakah seorang lawyer bisa menyatakan hal-hal di luar konteks ataupun seperti tadi, apakah Novi seorang prostitution girl itu? Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan itikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh itikat baik atau tidak. Kayak begitu. Kira-kira orang yang punya itikat baik nggak ngomong di muka publik tanpa hadirnya orang itu? Kalau saya menganggap bukan orang yang beretikat baik gitu. Saudara semua ini punya etikat baik. Datang ke sini bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Serangan ya. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan, itu yang dikerjakan advokat mestinya. Bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Alright. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun nih Prof? Undang-undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Wow. Ya. Dia dalam bentuk
melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan soal Hakim Agung tuh bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, kan begitu? Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari, bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah gitu loh. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebar kebencian itu bukan hanya terkait dengan kebencian terhadap suku, agama, ras tertentu, tapi juga terkait dengan profesi tertentu, terkait dengan misalnya pengelompokan orang dalam hal yang lain yang tertentu. Saya kira siapapun tidak bisa terima itu kan, kalau kemudian profesinya diasosiasikan dengan sesuatu hal yang negatif. Saya kira masih dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE ya pernyataan itu, karena sudah diperluas apa yang dimaksud dengan pernyataan kebencian itu. Kalau dulu kan sebatas pada SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Sekarang ya orang disabilitas, jenis kelamin, etnis. Saya kira pengelompokan orang berdasarkan profesi juga bisa dimasukkan dalam kategori sebagai sebuah ujaran kebencian atau hate speech mengenai hal ini. Berarti bisa dikatakan kalau jika ada asosiasi pramugari pun bisa turut melaporkan saudara pengacara. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Perihal serangan kalimat juga ke pihak pemerintah, yaitu di era rezim sekarang, bahwasannya di situ terucap menteri-menteri sampah. Itu bagaimana, Prof? Saya kira hal yang sama ya, karena menteri juga menjadi sesuatu hal yang seharusnya dihormati ya. Dia jabatan yang juga harus mendapatkan penghormatan dari masyarakat, sehingga pernyataan-pernyataan seperti itu sebenarnya tidak pada tempatnya, apalagi disampaikan oleh seorang advokat. Ya kan tidak mengedukasi masyarakat sama sekali kan begitu. Ya, jadi menurut saya hal-hal seperti itu bisa dipersoalkan secara hukum, tinggal apakah dia masuk dalam konteks ujaran kebencian terhadap kelompok orang berdasarkan profesi tertentu atau terhadap jabatan tertentu. Apalagi kalau tadi disebutkan menteri-menteri, ini adalah pejabat umum. Kalau pejabat umum tentu ada delik tersendiri juga. Di dalam KUHP saja ada pasal 207 KUHP, penghinaan terhadap pejabat umum atau badan umum. Jadi kalau misalnya dia menyebut jabatan tertentu, menteri-menteri, jenderal-jenderal misalnya seperti itu, nah itu dikonotasikan dengan suatu keadaan tertentu yang bersifat negatif, menurut saya termasuk ujaran kebencian ataupun penghinaan paling tidak terhadap pejabat umum, dan itu merupakan delik, merupakan tindak pidana. Oke, thank you. Terima kasih, Prof. Baik, terima